Pak Joko Widodo ini, Soemitro, ya, Soemitro. Di sini adalah Sumitro, ya, Profesor Dr. Ahmad Sumitro Purwodipupoero, ya, di sini, ya. Jadi Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Situ aja penamaan sudah ada kejanggalan luar biasa, ya. Terus di sini bisa kita lihat, ya, di X-nya Aida Greenbury, kalau tidak salah ini adalah putri atau putri angkatnya, ya, putrinya mungkin, ya. Ini I just found my graduation certificate from Forestry Faculty, the University of Gadjah Mada. It's signed by my dad. Nah, dia bilang, ya, the dean, ya, dekan, Profesor Ahmad Sumitro. He knew what he created, proud of you, Dad, gitu, ya. Jadi inilah, ya, tampilan yang ada di X dia, ya, mantan X Twitter. Nah, inilah dia, ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tangan yang resmi yang ada di dokumen kalian secara resmi. Berikut dengan nama resminya dari Pak Ahmad Sumitro ini. Apakah Ahmad Soemitro seperti yang ada di dokumennya Pak Joko Widodo, atau Ahmad Sumitro seperti yang ada di sini, gitu loh, ya, atas nama siapa? Atas nama lulusan bernama Aida dan yang lain-lain gitu loh. Karena ya bukan hanya Aida ini saja kan yang ditandatangani, pasti banyak gitu loh. Ya, atas nama Aida Greenbury, atau sekarang mungkin dulunya mungkin belum Greenbury, ya. Oke, jadi sebelum saya tutup, UGM juga harus membuktikan, menjelaskan secara akademis skripsi-skripsi dengan tanda tangan kosong baik penguji maupun pembimbing yang ada di skripsi-skripsi yang ingin disamakan dengan lembar pengesahan Joko Widodo. Itu loh. Mana ada skripsi tanda tangan kosong. Gitu loh. Bu Ova Emilia, ya, salah satu-satunya jalan kalau tidak di pengadilan nanti, ya, mengaku salah sajalah. Memang ini adalah forgery, ya, pemalsuan dokumen. Gitu aja, Bu Ova. Nggak usah apa panjang-panjang, udahlah. Ya memang bisa salah. Ya oknum-oknum yang di dalam UGM itu yang dibersihkan, yang bermain di sini, gitu loh. UGM-nya biar bersih lagi, gitu loh. Jangan UGM-nya jatuh berikut dengan oknum-oknum itu. Gitu loh, Bu Ova Emilia, ya. Jadi ya Anda sendiri kan sudah kuliah, sudah berapa kali kuliah. Sarjana, master, doktor. Mana ada skripsi tidak ada tanda tangan seperti ini, kosong semacam ini. Itu siapa yang mengesahkan akhirnya? Ini kan seperti toilet paper ini. Ya, begini, kosong ini, begini. Ya, atas nama Lembah Edianto, Edi Triatento, Sri Dominingsi, coba keluarlah, ya, Bapak ini dan Ibu yang ada, yang memiliki lembar pengesahan ini, cek lagi skripsi kalian apakah kosong, ya. Kalau tidak kosong, ditandatangani, silahkan upload atau kirim ke email saya, ya, biar kita pertontonkan ini pemalsuan dokumen ini, ya. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo, ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya. Ya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Apa enggak, foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang di mana Pak? yang saya sendiri
foto saya udah hilang tapi Tetap disimpan. Tetap disimpan. ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini dari Sabang sampai Merauke kalau yang teman di Utara. Berarti seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu bukan ini. Ya. Nanti ditanya satu-satu. Itu tidak ada dia melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Jadi memang seperti kata siapa tadi, Rismond tadi, bahwa ya kalau nggak ada ijazahnya ya ngaku aja karena banjir bencana alam dan sebagainya. Nah teman-teman, Respon mengatakan bahwa Jokowi itu satu-satunya presiden yang pengecut di seluruh dunia. Karena apa? Karena tidak berani menunjukkan ijazah asli. Orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya polisi, jaksa menjawab, ya kami dapatnya begini bang dari polisi. Begitu. Berarti polisi kagak ada. Dan setiap yang saksi saya tanya, ketika di BAP, apakah Anda diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak. Bagaimana? Kalau ada, kan polisi juga nggak boleh repot-repot. Mestinya tinggal kasih tahu aja ini aslinya. Ya. Kenapa harus ditangkap ini? Padahal kita sedang membuktikan di Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta. Itulah jawabannya. Jadi dugaan keras saya hingga hari ini polisi tidak punya, sehingga tidak bisa ngasih ke jaksa, jaksa juga tidak punya. Jaksa tidak punya, nggak bisa dihadirkan di persidangan. Itu konklusinya. Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Tetapi lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Isu ijazah palsu ini adalah fitnah murahan. Dia menyatakan bahwa masalah ini sudah berulang kali ditegaskan oleh UGM dan terakhir juga oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Saudara Sigit, dan sejumlah teman-teman dari Joko Widodo yang membenarkan bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Namun yang dipersoalkan oleh publik sebenarnya bukan itu. Lagi-lagi Jokowi berdalih bahwa dirinya tidak punya kepentingan untuk membuktikan ijazahnya asli. Justru dia meminta siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Atau siapa yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu, maka orang itu yang harus membuktikan dalil-dalilnya. Dan hari ini semakin banyak dalil-dalil dan bukti kepalsuan ijazah Joko Widodo yang berserakan, buktinya itu ada di sosial media. Terakhir, ahli forensik digital jebolan Fakultas Teknik UGM yang juga dosen dari Universitas Mataram, yakni Rismond Hasiholan Sianipar, secara lugas membeberkan dalil-dalil sekaligus bukti tentang kepalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Bahkan Rismond Hasiholan Sianipar berani secara tegas memberikan statement bahwa ijazah Saudara Joko Widodo S1 UGM dari Fakultas Kehutanan itu 100 miliar % palsu. Orang saksi baik 1 maupun 10 maupun 1000 bisa bohong. Tapi kalau bukti saintifik nggak bisa. Kertas yang dites ya, karbonnya itu usianya berapa, itu nggak akan bisa berdusta. Tanda tangan apakah identik atau tidak, itu nggak akan bisa berdusta. Uji tinta, apakah tinta lama atau tinta yang baru ditempelkan di kertas lama, itu juga tidak bisa bohong. Nah, ini sebenarnya cara untuk mengakhiri polemik masalah ijazah palsu ini. Daripada kita lama-lama habis energi, capek juga kita tiap hari mengulas ini. Tapi karena Jokowi juga selalu berkelit, jadi akhirnya masyarakat itu tidak pernah merasa masalah ini selesai. Bahkan
orang-orang yang ingin ya masalah ini terungkap justru bermunculan ya tadi seperti Rismon Hasiholan Sianipar itu kan sebenarnya kita tidak pernah tahu ada orang seperti Rismon di zaman kasus Bambang Tri saat dia di sidang itu orang-orang seperti Rismon nggak muncul. Coba kalau orang-orang seperti Rismon itu muncul saat itu pasti saya minta dia untuk menjadi ahli bagi Bambang Tri dan Gus Dur untuk menjelaskan temuan-temuan dia di forum persidangan saat itu. Atau mungkin baru hari ini ya Rismon punya atensi. Dulu mungkin belum kepikiran gitu. Yang kedua, belum juga kita tahu ada anak dari Prof. Sumitro yang di media sosial hari ini juga ramai memberikan pengakuan bahwa ayahnya itu namanya adalah Sumitro pakai SU bukan Sumitro begitu. Apalagi ada tambahan tadi analisa dari netizen, Profesor Ahmad Sumitro itu baru diangkat sebagai guru besar bergelar profesor di tahun 86. Sementara lembar pengesahan skripsi dari dosen pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu tahun 85. Jadi nggak nyambung juga gitu. Saya kira ini penting ya. Jadi soalannya Pak Jokowi bukan soal masyarakat yang harus membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi Pak Jokowi harus membuktikan pula ijazah Pak Jokowi asli untuk membantah semua tuduhan. Kenapa? Karena orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu itu sudah menyampaikan bukti. Bambang Tri sudah menyampaikan bukti, bahkan harus dipenjara. Sementara jaksa tidak menggunakan bukti ijazah asli untuk memenjarakan Bambang Tri. Rismon Hasiholan Sianipar sudah mengajukan bukti, bahkan bukan hanya bukti. Rismon juga menggunakan keahliannya di bidang forensik digital untuk menganalisa Times News Roman tadi dikaitkan dengan lorong waktu ya, sejarah dari keluarnya sebuah teknologi yang tidak mungkin teknologi terbang ke masa depan, menjemput teknologi masa depan untuk digunakan pada masa lalu. Dan terakhir juga ada anak dari Prof. Ahmad Sumitro yang juga memberi pengakuan berbeda dengan isi dari ijazah yang ada di UGM yang diklaim milik Saudara Joko Widodo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.